Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara. Mohon izin Ibu Herda, kita mulai Ibu. Ya, mulai aja. Baik, Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalamun alal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Herdalinda Sirait. Yang kami hormati Kasatlantas Tata Usaha SMP Negeri 230 Jakarta, Bapak serta Ibu Wakil dan Staf SMP Negeri 230 Jakarta, Bapak serta Ibu Guru Wali kelas 8, Bapak serta Ibu Guru Pengajar kelas 8 SMP Negeri 230 Jakarta, Bapak serta Ibu orang tua dari peserta didik kelas 8 SMP Negeri 230 Jakarta yang kami hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha atas segala sesuatu, karena atas limpahan rahmat-Nya pada siang hari ini kita diberi limpahan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan saling bersilaturahmi dalam suasana tatap maya, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh ahli keluarganya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini, pertemuan pertama pada semester 2 dalam kegiatan evaluasi PJJ atau belajar dari rumah untuk semester ganjil dan penyampaian program PJJ atau BDR semester genap pada tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai terlebih dahulu saya akan menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat adalah paparan materi evaluasi PJJ semester ganjil dan program PJJ semester genap pada tahun 2020-2021. Kemudian yang kelima adalah tanya jawab, keenam lain-lain, dan ketujuh adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk efisien waktu pada siang hari ini, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Arlen kami persilakan, dan kepada segenap peserta rapat tatap maya dimohon posisi siap. Baik, terima kasih Bu Titi.
Terima kasih Bapak Arlen. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita lanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada Ustadz Somad kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Herdalinda MPD yang kami hormati, beserta para wakil atasnya, kepada para guru dan juga wali kelas yang kami hormati, dan juga kepada peserta rapat, para wali murid serta anak-anakku SMP Negeri 230 Jakarta yang saya hormati. Sebelum kita mulai rapat, mari kita awali dulu bersama-sama dengan membaca doa. Mudah-mudahan rapat yang akan berlangsung ini berjalan dengan baik, lancar hingga paripurna nanti, dan apa yang menjadi hajat kita, yakni ingin mencerdaskan anak-anak kita supaya anak kita nantinya menjadi anak yang berguna bagi agama dan kita, dan cita-citanya juga bisa tercapai. Dan juga tidak lupa kita berdoa karena sekarang lagi kondisi pandemi. Kita berdoa mudah-mudahan keluarga besar SMP Negeri 230 Jakarta diberikan kesehatan, yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Bagi yang non-muslim silakan berdoa sesuai dengan ajaran agamanya. Bagi yang muslim mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ala hajiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma qdi hawaijana wa hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah, halalan thayyiban mubarakan. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahli ibadah wa ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi pembacaan doa telah sama-sama kita laksanakan. Semoga dengan doa yang tadi bersama kita bacakan, Allah semakin menjaga atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita,
semakin menambahkan kesehatan dan imun kita sehingga terhindar dari virus COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kami lanjutkan dengan paparan oleh Kepala SMP Negeri 230 Jakarta mengenai evaluasi PJJ semester ganjil dan program PJJ atau belajar dari rumah semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Yang terhormat Ibu Herda Linda Sirait, Kepala SMP Negeri 230 Jakarta. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Siti atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil dan staf pimpinan SMP Negeri 230 Jakarta. Yang kami hormati Kasatlak SMP 230 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas serta guru pengajar kelas 8. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu orang tua, wali, peserta didik kelas 8, dan yang Ibu sayangi, Ibu banggakan anak-anakku sekalian, kelas 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, dan 8J. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, dapat bertatap maya, bertatap muka secara virtual. Saya di rumah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian juga ada di rumah masing-masing. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Ini yang patut kita syukuri. Dan kita doakan Bapak Ibu guru yang sakit, keluarga kita ada yang sakit. Kita doakan agar sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya orang tua, wali, peserta didik kelas 8. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Oh, putus-putus, nggak ada suaranya, Bu. Sinyalnya itu, Bu Siti, sinyalnya Ibu Herda. Yang dari sekolah kali ini. Bu Siti, Bu kan di unmute dulu, Bu. Bapak Ibu mohon bersabar. Mungkin di kediaman Ibu Herda terjadi kendala berkenaan dengan sinyal. Jadi mohon bersabar, mudah-mudahan tidak lama. Mohon maaf, terputus. Silakan Ibu. Nah, ternyata kita rapat hari ini secara virtual, jaringan internet itu punya andil yang besar. Terbayang oleh kita bagaimana pembelajaran anak-anak kita.
Kita mau evaluasi. Tentunya kami berharap nanti ada perwakilan dari orang tua setiap kelas. Ada satu perwakilan yang mewakili kelas tersebut dari 8A sampai 8J, yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran di selama ganjil dan apa kendala yang dihadapi supaya solusi di semester genap ini apa yang menjadi kendala karena itu besar harapan kami bila yang hadir sebenarnya 300 orang tua. Nah, ada 10 kelas. Nah, setiap kelas ada 36. Sementara ini 238. Suaranya nggak jelas. Suara kurang jelas ya? Maaf Bu, nggak jelas suaranya Bu. Ya Bu, maaf Bu, suaranya kurang jelas. Donasi Ya. apa? Oke, baik. Bentar, saya cek dulu. Ya, Bu. Ini itu enggak kita selesai enggak jelas. Ya, mohon izin. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah jelas? Saat ini sudah. Sudah, Bu. Jelas Bu, jelas Bu. Jelas. Ya. Putus ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Jelas Bu, jelas. hari ini khusus kelas 8 saya mengundang, tujuannya itu karena kelas 8 adalah yang dilaksanakan penilaian secara nasional, yaitu asesmen nasional. Nah, hanya asesmen nasional ini dilaksanakan kalau dalam kondisi normal. Nah, karena kondisinya saat ini tidak normal, maka kami informasikan kita bisa melaksanakannya dengan baik, terlebih anak-anak belajar dari rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, selama semester genap yang baru saja kita jalani selama 1 minggu, tentu ini masih awal. Jadwal pelajaran sudah kami bagikan dan pelaksanaan pembelajaran masih sama seperti semester ganjil. Padahal kita sudah mempersiapkan agar pembelajaran secara langsung tatap muka. Ternyata pandemi COVID-19 ini membuat kita sampai hari ini keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI bahwa pembelajaran masih dilaksanakan dari rumah. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Oleh karena itu, yang menjadi sekolah, yang menjadi ruang belajar adalah di rumah. Kami, Bapak Ibu Guru, mentransfer ilmu lewat jaringan internet, lewat
tatap maya lewat yang namanya dalam jaringan atau daring secara online. Hanya kendala pasti banyak. Nah, contoh saja yang paling gampang, baru saja kita berbicara terkait rapat. Dalam rapat ini tadi ada terputus, suara saya tidak jelas. Mungkin Bapak Ibu guru di dalam mengajar juga diterima oleh peserta didik di rumah seperti itu. Kurang jelas. Nah, maka di sini kami lihat pagi hari absen dari jam 6:30 itu sudah dimulai sampai jam 7, bahkan ada yang absen dari jam 6 sudah mulai absen. Dan Bapak Ibu wali kelas, guru BK, jam 5 subuh juga sudah membangunkan supaya ingat di dalam sholat subuh diawali, kemudian ingat di dalam pembelajaran. Namun pada saat belajar, kehadiran siswa tidak full. Ada saja yang tidak hadir. Padahal di rumah. Nah, kan kalau di sekolah, anak-anak berangkat ke sekolah, sampai di sekolah, apabila peserta didik ada yang tidak hadir di sekolah, kami hubungi orang tua. Kenapa tidak hadir? Nah, sekarang kami kembali bertanya, kenapa anaknya tidak hadir, padahal belajarnya dari rumah. Nah, inilah yang menjadi kendala kami. Oleh karena itu, saya yakin anak-anak ibu yang hadir saat ini bersama orang tua nanti akan tahu bagaimana keluhan-keluhan dari orang tua terkait pembelajaran anak-anak ibu. Begitu juga Bapak Ibu guru akan paham bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan setiap harinya. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita siang hari ini, kendala apa yang kita hadapi dapat kita selesaikan sehingga pembelajaran di semester genap bisa terlaksana dengan baik. Nah, terkait pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah di semester genap ini, apaan sih baru kali ini? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nilai yang menentukan anak-anak nanti kelas 9 lulus dan diterima di SMA atau SMK negeri atau sekolah yang jenjang lebih tinggi dalam sekolah negeri, itu dilihat dari nilai rapor semester 1, semester 2, ini kelas 7. Semester 3 dan semester 4, ini kelas 8. Semester 5, semester 6, ini kelas 9. Maka semester 1, 2, dan 3 sudah dilewati. Sudah dilewati. Artinya nilai yang sudah didapat ini nanti dilaporkan ke kementerian, diisi di Dapodik, dan dilaporkan juga ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nilai inilah nanti yang menentukan anak-anak kita diterima atau tidak di sekolah negeri. Selain nanti ada faktor umur atau usia, faktor zona atau lokasi tempat tinggal. Tapi kalau nilai kita tinggi, tentu ini kan bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Karena tidak ada UNBK, tidak ada ujian nasional.
Sehingga yang dilihat adalah nilai semester. Semua sekolah berpacu pada nilai dari sekolah selama belajar 3 tahun di sekolah. Oleh karena itu, harapan kami pihak sekolah, mari kita jalin kerjasama ini. Anak-anak memahami bahwa yang menentukan anak-anak diterima ke jenjang yang lebih tinggi di sekolah yang terbaik, sekolah yang diinginkan, sekolah yang bermutu, tentunya sekolah negeri ditentukan oleh anak-anak sekalian, ditentukan oleh anak-anak ibu sendiri. Ya, jadi perlu dipahami, anak-anak ibu mau sukses, anak-anak ibu mau berprestasi, anak-anak ibu mau berhasil, mari kita kerjasama. Belajar dengan semangat, walaupun belajar dari rumah. Mungkin selama 9 bulan, anak-anak sudah belajar dari rumah. Bosen, bete. Nah, bagaimana menghindari bosen dengan bete ini? Tentu ada kerjasama. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih karena sudah mendampingi putra-putrinya di rumah. Dan bagi Bapak Ibu yang bekerja, tentunya mohon bantuannya, tetap komunikasi. Karena apa? Banyak kendala anak-anak kita di dalam mengumpulkan tugas atau di dalam pembelajaran. Di dalam mengumpulkan tugas tidak dikumpulkan. Atau bisa juga dikumpulkan, tapi karena lewat Google Classroom atau lewat WA, tidak sampai ke gurunya. Silakan Bapak, Ibu, atau anak-anak komunikasikan langsung dengan guru. Pak, Bu, tugas saya sudah sampaikan, saya sudah kirim. Itu lebih baik. Atau lewat voice note. Itu lebih baik. Nah, di sekolah SMP 230 Jakarta ini, mohon maaf, memang kendala selain data atau kuota yang selalu mengatakan kuotanya kita cari solusi, padahal pihak pemerintah sudah memberikan kepada kita paket data tersebut. Hanya dapat laporan dari kementerian juga, nomor-nomornya itu tidak digunakan. Sehingga yang udah dikirim, karena tidak digunakan, kan waktu mau diisi, terlihat mungkin bahwa di dalam pembelajaran tidak full. Nah, Google Meet untuk Zoom, seperti saat yang kita lakukan sekarang ini. Sebenarnya tujuannya seperti itu, supaya Bapak Ibu guru yang mengajar, anak-anak bisa melihat secara langsung. Dan sesama anak-anak saling kenal dengan temannya yang lain. Kalau hanya lewat WA, ini kurang maksimal. Contoh, pagi sudah absen sampai jam 7. Begitu di dalam pelajaran, anaknya tidur lagi. Nanti begitu siang, diinfokan anaknya tidak hadir. Dibilang hadir kok, tadi udah absen. Absen ada, tapi saat belajar tidak ada. Nah, semua Bapak Ibu guru akan mengabsensi peserta didik di setiap mata pelajaran. Apabila nanti 3 kali tidak hadir, maka orang tua akan diundang ke sekolah. Kenapa tidak hadir? Atau orang tua akan dihubungi oleh wali kelas atau oleh guru BK. Tujuannya
supaya kami mendapatkan informasi. Kenapa tidak hadir? Apakah masalah kuota atau masalah tidak punya handphone? Kalau yang tidak punya handphone, kami menyediakan modul untuk belajar. Modul yang kami siapkan diambil ke sekolah seminggu sekali. Setiap hari Senin ambil modulnya ke sekolah, nanti dikerjakan selama 1 minggu. Senin depan diantar ke sekolah dan ambil modulnya lagi untuk minggu ke depan, seminggu ke depan. Jadi seperti itu. Kalau yang tidak memiliki paket, karena paket ataupun handphone yang tidak dimiliki, kami ambil solusi, kami berikan solusi dengan adanya modul. Nah, anak-anak semua sudah dapat buku paket yang diberikan dari sekolah, dipinjamkan oleh sekolah. Buku itu pendukung di dalam belajar yang sudah dipinjamkan, bahkan bisa dipergunakan juga kalau yang punya internet, wifi di rumahnya, bisa searching lewat Google pelajaran-pelajaran itu, searching lewat YouTube. Kalau memang punya semangat untuk maju, untuk berkembang, untuk berprestasi. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, memang kendala yang kita hadapi saat ini di masa pandemi COVID ini banyak sekali. Kami menyadari 50%, mohon maaf, orang tua yang ada di SMP Negeri 230 Jakarta ini memang berlatar belakang ekonominya menengah ke bawah. Sehingga kami memaklumi apabila tidak ada paket. Oleh karena itu kami siapkan, kemarin itu ada bantuan paket data dari sekolah melalui dana BOS untuk membelikan paket anak-anak kita. 50.000 per bulan. Hanya ada laporan ke kami. Belajar cuman absen, setelah itu main game. Ini laporan dari orang tua. Setelah itu main game. Jadi paket yang dibelikan itu bukan buat belajar, tapi malah buat game. Kadang-kadang anak-anak kalau dikasih tahu sama orang tuanya mungkin, atau papa mamanya di rumah, alah udah bosen nih, ya kan ngilangin stres, jadi main game. Nah, itu memang kami tidak pungkiri. Kami Bapak Ibu Guru berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Hanya lewat sinilah nanti kami akan mengetahui apa sih kendalanya di rumah, supaya kami Bapak Ibu Guru juga memahami. Nah, ini terkait pembelajaran di semester ganjil, dan 1 minggu ini kita masuk semester genap, masih terulang hal yang sama. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu hari ini, yuk kita sama-sama di dalam evaluasi. Takutnya nanti ada asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini terkait AKM, asesmen kompetensi minimal. Nah, untuk AKM ini dilihat dari literasi dan numerasi. Nah, untuk literasi dan numerasi, anak-anak diajak untuk memahami dalam literasi ini bagaimana mengukur kompetensi membaca, kemudian berpikir logis, kemudian sistematis. Nah, itu untuk literasi dan numerasi. Nah, yang kedua,
selain AKM itu survei karakter. Nah, dalam survei karakter ini bagaimana tingkat sosialisasi, tingkat sosial dan emosional anak. Ini nanti pertanyaannya berkisar itu. Nah, yang ketiga, survei lingkungan belajar. Kalau kemarin belajarnya di sekolah, maka survei lingkungan belajarnya di sekolah. Apa persiapannya? Bagaimana pelayanan? Standar minimalnya apa? Nah, kalau ini nanti mungkin lingkungan belajarnya dilihat di rumah. Bagaimana lingkungan belajar di rumah? Nah, jadi AKM ini literasi dengan numerasi, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Nah, ini nanti asesmen nasional. Dan ini pun bukan seluruh siswa kelas 8. Tidak. Hanya 50 siswa sebagai sampel. Dan yang 50 siswa ini diambil acak oleh pemerintah. Bukan kami yang menentukan. Jadi diambil acak oleh pemerintah. Oleh karena itu, mari kita betul-betul mempersiapkan diri. Kalau yang SD kelas 5, kalau SMP kelas 8, kalau yang SMA kelas 11. Melihat 1 tahun sudah belajar, bagaimana kondisinya. Nanti 1 tahun depan, kelas 9, bagaimana kondisinya. Supaya anak-anak kita terjun ke masyarakat saat ini yang diharapkan seperti apa. Bukan hanya pengetahuan yang diharapkan, tidak. Tapi keterampilan dan juga sikap. Maka semester genap ini yang mungkin sekolah masih belajar dari rumah, masih pembelajaran jarak jauh, tentunya kerjasama dari orang tua dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas. Kita jalin, kita berkolaborasi. Apa kendala tolong dihubungi kami. Supaya anak-anak kita ini berhasil dan mencapai cita-cita yang mereka inginkan ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai saat ini jumlah yang hadir 239. Ini pun menjadi kendala bagi kami. Yang harusnya 360. Yang harusnya 360. Kalau kita kurangi, Bapak Ibu guru ada 25. Maka jumlah siswa yang hadir hanya 214. 214. Kalau 214 yang harusnya 360, berarti ada 40% orang tua atau peserta didik yang tidak hadir saat ini. Maka informasi ini kurang maksimal. Tapi ada perwakilan dari kelas. Inilah yang nanti berperan untuk menginformasikan kepada orang tua yang tidak bisa hadir saat ini, kemungkinan bekerja, kita juga tidak bisa mengganggu karena memang itu mencari nafkah. Nah, bagi orang tua yang hadir di dalam perwakilan kelas, silakan nanti adakan pertemuan di kelas dengan wali kelas. Bila perlu, kalau memang membutuhkan saya hadir di dalam Zoom atau Google Meet, saya bersedia untuk hadir. Nah, ini sengaja kami lakukan 3 hari informasi ini untuk seluruh
peserta didik kami yang berjumlah 1.113 siswa. Artinya 400 untuk kelas 7, 360 kelas 8, 360 kelas 9. Hanya kemarin ada tambahan 7 siswa yang kelas 7 peserta didik yang baru. Ini baru masuk. Maka jumlah siswa kita sudah 1.120 siswa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih bagi orang tua yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan siang ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 230 Jakarta dan berguna bagi anak-anak kita perkembangannya. Terlebih mohon perhatiannya untuk kenaikan kelas ke kelas 9 bukan hanya nilai pengetahuan yang kami lihat, tapi nilai sikap itu menjadi utama. Nilai pengetahuan, nilai keterampilan ini sulit karena apa? Di dalam penerimaan pembelajaran itu tidak bisa terserap 100%. Kecuali peserta didik kami atau anak-anak kami mencari tahu sendiri. Rasa ingin tahunya tinggi, melihat lewat Google atau lewat YouTube. Namun di dalam kenaikan kelas yang kami lihat adalah sikap. Sikap apa? Pertama, disiplin. Disiplin kehadiran di dalam belajar, itu yang utama. Yang kedua, disiplin di dalam mematuhi aturan sekolah. Contoh, kami kemarin memanggil peserta didik yang bermasalah. Ternyata rambutnya semua gondrong. Sama rambut saya yang laki-laki, panjangan rambut peserta didik kami. Saya kaget, terkaget-kaget, luar biasa. Karena belajarnya hanya daftar hadir lewat WA. Nah, di dalam belajar tidak hadir. Tidak menggunakan Zoom, karena alasan dengan Zoom kuotanya nggak cukup. Akhirnya Bapak Ibu guru menggunakan, anak itu menggunakan WA. Begitu diundang ke sekolah rambutnya gondrong. Saya rambutnya segini. Anak tersebut lebih panjang dari rambut saya. Maka sekarang saya pengen lihat nih, Bapak Ibu, tentu bersama putra-putrinya kan ada 200 siswa pastinya. Ada 213 siswa. Nah, coba silakan Bapak Ibu lihat bagaimana rambut putra-putrinya. Saya kepengen. Nih, semua video tolong dibuka. Semua video tolong dibuka dan tolong saya, ini ada 10 halaman. Saya akan buka halamannya, tiap halaman. Tolong putra-putrinya taruh di sampingnya supaya saya melihat kondisi putra-putri. Ini Wali Jati Haryani tidak ada nih. Nah, khususnya yang laki-laki ya, Wali Jati laki-laki apa perempuan nih? Laki-laki. Nah, monggo, ayo. Laki-laki ya, bentar. Ya, monggo, silakan. Saya akan buka tiap lembar. Ada di halaman berapa? Tolong semua putra-putri. Nah, Satria. Mana rambutmu, Satria? Itu rambutmu yang depan panjang sekali. Ayo, Satria, besok Ibu tidak mau lihat itu ya, Nak ya. Harus sudah rapi. Ayo, Satria dijawab Ibu Herdanya. Ya, Ibu lihat lagi di halaman berikut. Depannya tuh. Mana? Mana geser nih? Coba kasih.
Ya, sini. Jangan jauh-jauh. Aditya, coba liatin rambutnya ke Ibu Aditya, itu panjang tuh Aditya, depannya tuh Aditya. Potong ya nak. Lihat itu. Ya. Ini Ibu liatin semua nih. Asmi, geser Asmi. Nah, itu rambutnya Asmi. Tolong Asmi dipotong rambutnya ya nak. Nah, ini terima kasih nih. Muhammad Ari rambutnya rapi. Juga rambutnya rapi. Ismaya, mana sayang rambutnya itu Ismaya. Depannya potong dikit ya nak. Nah, Aditya juga nanti dirapikan rambutnya. Benediktus, ya rambutnya rapi. Ibu lihat lagi. Lebihnya Dava. Ya, Aranes rapi. Franz Ray rapi. Umi Fikri. Mana Umi Fikri? Mana rambutnya? Ibu. Mana Fikrinya? Ibu. Nah. Ini jangan, ini sengaja nih Ibu minta dibuka videonya ini. Bagus, Bu. Biar tahu nih. Pembuatan akun. Jadi maaf ya Bapak Ini Ibu, pada SBMPTN. anak-anaknya saya ulangin. tahu. SBMPTN pembuatan akun Ngapain dimulai. Coba dilihat lagi yang lain. Heni Sumarni itu putranya namanya siapa, Bu? Ya, bikin nama putranya ya. Yang dibikin di itu nama putranya. Muhammad. Siapa ini? Muhammad. Dan apa? Muhammad apa nih? Muhammad Dan. Ya, Muhammad Dani. Rambutnya dirapiin ya, sayang. Ya, Bu. Ya, Pak Reza. Ya, terima kasih rapi tuh pakai. Ini Zakir Aska, Bu. Zakir Aska Zakaria. Mana Zakir? Ini. Ya. Agak gondrong. Makanya itu. Cacio rapi. Juga rapikannya. Ya. Mas, Bu. Ya, Bu. Siap, Ini, Bu. Bu. Ya. Waduh, Arif. Arif 8. Nah, tuh coba lihat itu. Jambulnya sampai ingat Bu Herda nih. Ayo Arif, potong rambutnya ya. Haikal. Haikal, rambutnya dirapikan depannya ya, Nak. Ya, Bu. Iya, Raditya Rizky. Zafran, ya sudah rapi. Terima kasih. M. Nur, bagus rambutnya rapi. Ya, terima kasih untuk anak-anak ibu yang rambutnya rapi, ganteng jadinya. Ya, Ahmad Dhani. Eka Raffi. Nah, ini banyak yang ditutup nih. Mana videonya nih? Sultan Emras mana nih? Fajri, iya. Bagus, rambutnya rapi. Ahmad Dhani Prasetya, terima kasih, rambutnya rapi. Nah, ini halaman 9. Banyak yang kosong nih, halaman 9. Nggak dibuka videonya. Sifaran. Bu, Assalamualaikum semua, Bu. Banyak banget yang dicek-cek satu-satu. Muhammad. Ini apa nih? Nah, yang halaman 10. Doni, mana Doni? Sahrul, Arif. Agresif. Bentar ya. Apa agresif, Bu? Usah. Bu, Agung, Bu, Agung. Agung, mana Agung? Nah, sekarang
Ibu sudah lihat nih rambut anakku yang ganteng. Bagi rambutnya yang panjang, tolong ya. Fatin Javana, terima kasih, rambutnya cakep, rapi. Bayu Indra juga rapi. Yoga juga rapi. Zahwan rapi, bagus. Derajat Kusuma, ganteng, rapi. Terima kasih ya, Nak. Nah, bagi yang rambutnya rapi, Ibu acungkan jempol 2. Itu namanya disiplin dan tanggung jawab. Ya, disiplin dan tanggung jawab. Mematuhi aturan di sekolah kita. Besok harapan Ibu, anak-anakku sekalian, rambutnya rapi. Bapak Ibu guru akan melihat di dalam pembelajaran. Bagi yang tidak hadir, 3 kali tidak hadir orang tua di sekolah pelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau dipanggil jangan heran ya. Ini kehadiran putra. Karena keberhasilan itu bukan karena pengetahuan dan keterampilan, tapi sikap, karakter yang tadi dibilang penilaian karakter. Karakter ini ke depannya anak-anak kita emosionalnya, sosialnya bagaimana untuk ke masyarakat nanti. Nah, dari rumah kita bantu anak-anak kita membina, mendampingi. Kami, Bapak Ibu guru, sebagai guru di dalam pendidikan itu mendidik, mendampingi. Tentunya bukan hanya kami yang punya peran, tapi Bapak Ibu orang tua juga berperan. Mari kita bergandengan tangan untuk anak-anak kita semua. Kalau sekolah SMP 230 yang menjadi kepercayaan orang tua menitipkan putra-putrinya ke kami, maka harapan kami juga kerjasama yang kami mohonkan dari orang tua. Banyak saya terima kasih atas perhatiannya dan semoga dan nanti di dalam evaluasi Bapak Ibu perwakilan dari tiap kelas yang mewakili satu orang tua untuk atau masukan sekolah itu kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Dan anak-anakku sukses selalu di dalam menuntut ilmu SMP Negeri 230 Jakarta. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yang Bu. Arahan dari Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Anak-anak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Herdalia Sirait, Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, yang telah memaparkan evaluasi PJJ semester ganjil serta program PJJ di semester genap 2020-2021. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dilanjutkan dengan tanya jawab oleh orang tua siswa tanya jawab, kepada pihak sekolah, perlu kami sampaikan sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah akan kami simpulkan. Yang pertama,
bahwa pada semester genap tahun 2020-2021 pelaksanaan pembelajaran masih jarak jauh atau PJJ, kemudian nilai untuk kelulusan di SMP Negeri 230 Jakarta dan SMP pada umumnya itu diperoleh dari nilai rapot semester 1 sampai 5, sementara peserta didik kita sudah melewati 3 semester, yaitu semester 1, 2, dan 3. Jadi masih ada sisa semester yang bisa diandalkan untuk mendongkrak menjadi nilai yang tinggi agar bisa diterima di SMA atau SMK atau sekolah yang lebih tinggi, tentunya yang negeri yang diharapkan. Selanjutnya mohon agar orang tua tetap semangat mendampingi anak-anaknya dalam pelaksanaan PJJ atau belajar dari rumah. Kemudian jika dalam PJJ sering tidak hadir, maka sekolah akan mengadakan pemanggilan peserta didik beserta orang tua. Lalu dalam PJJ di sekolah merasa banyak kendala, di antaranya terkait kuota yang disalahgunakan oleh peserta didik, kemudian ada juga nomor yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, pada kelas 8 ini nanti akan ada yang namanya asesmen nasional. Ini bukan pengganti ujian nasional ya Bapak Ibu. Asesmen nasional itu terdiri nanti dari AKM, yaitu literasi dan numerasi, kemudian ada survei karakter, tingkat emosional dan tingkat sosial, lalu survei lingkungan belajar. Dan dalam pelaksanaannya nanti hanya dipilih 50 siswa yang diambil acak oleh pemerintah. Jadi tidak ada yang tahu sisi AKM nanti atau asesmen nasional nanti. Oleh karena itu, orang tua dari peserta didik agar mendampingi seluruh peserta didiknya sehingga siap untuk mengikuti AKM nanti. Lalu Bapak Ibu dimohon kepada semua orang tua peserta didik masih yang ada siang hari ini, mungkin pada siang hari ini masih dalam kondisi sedang bekerja yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, dimohon untuk berbagi informasi melalui forum kelas masing-masing. Bapak Ibu, dalam kenaikan kelas, untuk penilaian rapot tidak hanya diambil dari pengetahuan saja, namun juga harus diimbangi dengan nilai sikap, yaitu diantaranya disiplin dalam belajar, itu menjadi poin dalam penilaian sikap, lalu disiplin dalam mematuhi aturan-aturan sekolah. Lalu Bapak Ibu yang terpenting di sini dalam PJJ untuk siswa putra, mohon Bapak Ibu dari orang tua peserta didik selalu memperhatikan kerapian rambut dari putra-putranya. Nah, jadi jika waktunya dicukur, tolong segera dicukur, dan kepada semua ananda peserta didik, tolong nurut sama ayah atau bundanya. Lalu untuk putri, mungkin tadi mau Ibu Kepala Sekolah tidak menyampaikan, untuk putri, khususnya ini yang memakai jilbab. Nah, mohon tidak mewarnai rambutnya. Karena pernah kedapatan ada beberapa siswa yang rambutnya diwarnai dengan warna merah. Dan jika kedapatan, ini sudah merupakan salah satu bentuk pelanggaran, tidak boleh mengecat atau mewarnai rambut. Jadi seandainya atau jika ada di antara ananda atau anak putri yang rambutnya mungkin mau coba-coba warna merah, silakan dihitamkan kembali. Mohon perhatian kepada ayah atau bunda yang hadir pada siang hari. Bapak Ibu, itu sekilas
tentang rangkuman dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Dan acara kita lanjutkan dengan tanya jawab. Tanya jawab ini Bapak Ibu mungkin tidak hanya tanya jawab, boleh juga masukan bagi kami untuk berhasilnya Negeri 230 Jakarta. Dalam acara tanya jawab ini nanti ada 10 kelas, jadi kami bagi tahap 1 itu ada 4 kelas A, B, C, D. Dimohon masing-masing atau salah satu dari perwakilan orang tua siswa dari kelas bersangkutan untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan masukan-masukannya. Untuk itu kami persilakan dimulai dari kelas 8A. Silakan Bapak Ibu. Adakah perwakilan yang akan menyampaikan usul atau pertanyaan? Kami persilakan. Boleh dilengkap dulu kelas 8B. Bu? Iya. Ya. Ya, Mamanya Frans. Terima kasih dan selamat siang. Suaranya jelas, Ibu? Jelas, Ibu. Oh iya, saya orang tua dari Frans Ray 8B. Mungkin kemarin saya sudah ikut juga sih perwakilan dari kelas 7. Saya sudah mendengarkan banyak masukan. Saya bersyukur karena pertemuan ini membuat saya semakin kaya informasi untuk anak-anak yang di rumah. Kalau saya mungkin di sini mau memberikan masukan sedikit ya Bu ya. Silakan Ibu. Untuk PJJ ini, saya melihat memang bahan panduannya anak-anak belajar adalah dari buku dengan ada Google Meet juga. Namun mungkin masukannya modul-modulnya agak dibuat lebih praktis, lebih ringkas sehingga anak-anak lebih sederhana menangkap. Kebetulan khusus Frans Ray ini, kalau saya mau dampingi dia sudah nggak mau, mungkin karena sudah dewasa, jadi nggak usah diajarin. Kebetulan saya juga kerja, jadi Bapak Ibu kerja, tapi ada waktu saya ke sana dia nggak mau. Nah maksud saya kebetulan kan sudah meningkat ke dewasa, mungkin lebih praktis aja, lebih sederhana diserap, sehingga anak-anak lebih mudah menyerap pelajaran. Terus yang kedua, Ibu, kalau memungkinkan, mungkin saya bisa sarankan ada semacam grafik tiap anak, khusus misalnya di 8B, si A ini grafiknya dibandingkan 3 bulan kemarin bagaimana, misalnya masalah kerajinan, pengumpulan tugas, atau nilainya apakah menurun atau meningkat begitu. Jadi mungkin bisa di-share ke orang tua, khusus di kelas itu aja gitu. Jadi ke orang tuanya, jadi orang tua bisa memantau, oh anak saya ternyata ada penurunan atau ada peningkatan, kerajinannya ternyata kendor atau bagaimana. Mungkin itu masukan saya, Ibu. Oke, terima kasih Bunda Frans Ray. Selamat siang. Kembali untuk 8A, sudah siapkah Bapak, Ibu, atau Ayah Bunda? Oke, kita lanjut 8C. Silakan Bapak Ibu, kelas 8C. Ya, 8C. Siang Ibu. Silakan. Siang Saya Ibu dengan saya orang tuanya siapa Ibu? Buat Colin Andrea, saya dengan Ellen. Saya mau tanya Ibu, untuk asesmen nasional atau AKM sendiri itu kira-kira diselenggarakannya bulan apa? Baik. Ada lagi Ibu? Tadi kan berkaitan dengan untuk AKM sendiri literasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar ya Ibu yang iya dinilai betul. Ya. Nah, itu sih yang mau ditanyakan kira-kira di bulan apa itu? Terima kasih.
Oh ya ya, baik Ibu. Ini pertanyaannya seputar AKM ya Ibu ya. Kapan dan kira-kira seperti apa bentuknya? Begitu ya Ibu? Oke, baik. 8C sudah. Lanjut 8D. Silakan 8D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bunda siapa? Saya perwakilan dari kelas 8D dari Nesia. Oke, silakan Ibu. Oh iya, Ibu, maaf selama PLJJ ini kayaknya anak kurang fokus. Lebih baik apa yang selain ini apa gitu biar masukan buat anak saya. Soalnya susah Bu untuk menangkap. Makasih Bu, selamat siang. Oke, baik Ibu. Oh, siapa Kesia? Nesia Bu. Iya. Baik 8A. 8A. Ya Bu. Silakan. Sepertinya Iya Bapak Bu. ini. Ya. Ayah dari. Selamat sore Bapak Ibu dan Selamat sore Bapak. Ya, saya ayah dari Gerhen Purba. Silakan Pak. Seperti tadi Kepala Sekolah udah sebutkan bahwa untuk masuk ke SMA dinilai dari rapor itu. Jadi di sini memang harapan saya, harapan semua orang tua mungkin supaya nilai anak-anak bisa tinggi dan bisa bersaing di SMA yang lain dan bisa bersaing di SMA favorit. Jadi memang kita berusaha anak kita supaya nilainya tinggi. Cuma kadang-kadang kita memang berharap juga supaya sekolah lebih memperhatikan juga nilainya. Jangan sampai SMP lain lebih gampang memberikan nilai yang lebih tinggi kepada siswa-siswanya. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Ayah Gerhien ya. Ya Bu. Baik, sepertinya sudah ada 4 penanya. Ibu Herda, sebelum dijawab atau diberikan tanggapan, akan saya ulang kembali apa yang sudah disampaikan dalam apa yang sudah ditanyakan oleh Bapak serta Ibu peserta didik dari kelas 8A Ayah Gerhien. Untuk ke SMA itu diperlukan nilai yang bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Mohon agar sekolah di SMP 230 dalam pemberian nilai agar bisa memperhatikan juga sekolah lain seperti apa memberi nilainya. Kemudian yang kedua dari kelas 8B dari Bunda Fransre, ini masukan yang yaitu bahwa dalam PJJ bahan panduan belajarnya mohon dibuat materi yang lebih simpel agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Lalu mohon agar ada grafik setiap anak dalam kemajuan belajar. Kemudian yang ketiga dari kelas 8C, maaf tadi bundanya siapa ya? Dwight Colin Anugrah Ibu. Iya. Colin Anugrah, oke. Dwight Colin Anugrah, baik. Jadi pelaksanaan AKM, asesmen kompetensi minimal, kapan dilaksanakan dan seperti apa bentuk pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira seperti itu ya Bunda ya. Lalu yang keempat dari orang tua Nesia, bahwa di dalam PJJ bagaimana nih anak-anaknya kok kurang fokus. Jadi mohon solusi dari Bunda Nesia. Seperti itu atau demikian Ibu, mohon tanggapannya. Kami persilakan kepada Ibu Herda. Baik, terima kasih Bu Siti. Terima kasih untuk Tua Gerhien, kemudian orang tua Fransre, kemudian orang tua Wailai Colin, kemudian orang tua dari Nesia. Keempat orang tua ini saya ucapkan terima kasih yang luar biasa. Begitu perhatiannya kepada anak-anak kita. Harapan seperti ini. Dan kami yakin seperti ini. Ini perwakilan.
Ayah Gerhayen, jangankan Bapak kepengen anaknya nilai tinggi. Kami, Bapak Ibu guru, pasti mengharapkan anak itu nilainya 100. Tapi kan nggak mungkin kita ngobrol nilai. Tentu dilihat bagaimana belajarnya anak ini setiap hari. Kalau ini belajarnya setiap hari, hadir tepat waktu, saya katakan tadi sikap, disiplin. Maka pengetahuan 100, keterampilan 100, tapi sikapnya, disiplinnya tidak ada, itu juga tidak baik. Karena disiplin atau sikap penilaian minimal baik. Tidak hanya cukup, kalau cukup baik dan tidak lulus. Begitu. Semua setiap mapel nanti akan berikan seperti ini, Pak. Misalnya pengetahuan dia 90. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris pengetahuan dapat 90, keterampilan 95. Terus sikapnya amat baik. Kemudian matematika dapat 90 pengetahuannya. Keterampilannya juga 90. Sikapnya baik. Kita ada 10 mata pelajaran. Kalau mata pelajaran yang baik tadi cuma 2, yang lain baik-baik, maka sikap ini jatuhnya di rapot baik. Tidak amat baik. Gitu. Tapi kalau misalnya 5 mata pelajaran sudah amat baik, ini di rapot otomatis menjadi amat baik. Karena kita ada mapel, semua mata pelajaran memberikan nilai sesuai dengan bagaimana kondisi anak menguasai materi itu. Gurunya berbeda dengan SD. Kalau SD 1 guru, semua mapel, yang berbeda hanya agama, itu beda. Yang lainnya sama. Kalau di SMP, 10 mata pelajaran 10 guru. Sehingga 10 guru ini punya karakter masing-masing. Dengan mengajar siswa, kalau jumlahnya 36, ngajarnya 5 kelas, berarti 5 kali 30, 150, 180 yang diajar. 180 jenis siswa, karakter siswa yang diajar. Oleh karena itu, inilah manfaat kita berkumpul saat ini. Bapak, Ibu ingin anaknya nilainya baik. Kami apalagi. Sudah pasti, kalau Bapak Ibu menginginkan baik, kami memberikan baik, konsekuensinya itu tadi karakter. Apakah di lapangan, apakah di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan? Jangan nanti kami bikin nilai 100, totalnya di luarnya. Baru aja lulus atau baru saja naik kelas, tahu kan? Itu, terlibat yang tidak-tidak. Nah, mari. Saya terima kasih karena pasti orang tua berharap nilainya baik semua. Apalagi kami Bapak Ibu guru, pasti harapan kami baik. Maka saya percaya 230 akan semakin top, 230 akan semakin eksis dengan adanya kerjasama dari orang tua. Ya, orang tua yang hadir saat ini 202 siswa, 200 orang tua, itu membuat saya tenang. Kenapa tenang? Punya tanggung jawab yang. Terima kasih untuk ayahnya Gerhayen dan juga semua orang tua yang hadir saat ini. Nah,
Franz Ray, kalau tadi dikatakan materinya diberikan yang praktis, kemudian ada wajib. Justru itu wali kelas perkembangan dalam sebulan nanti ada tes atau penilaian tengah semester. Di dalam penilaian tengah semester, nilai yang kami berikan murni hasil tersebut. Ini di bulan 2. Jadi di bulan Januari kita lakukan penilaian semester. Dan di sini kelas ada penilaian. Ini mulu. Nah, kemudian pada harapan orang tua yang mengatakan ada setiap bulannya, silakan Bapak Ibu bertanya kepada wali kelas. Nomor telepon guru pengajar ada, silakan komunikasikan langsung. Itu akan lebih jelas kalau Bapak Ibu menghubungi orang tua, menghubungi wali kelas atau guru pengajar. Telepon, bagaimana perkembangan anak saya? Kalau Bapak Ibu bertanya ke 10 mata pelajaran, kan gurunya berbeda. Satu persatu Bapak Ibu telepon, kami guru siap melayani. Justru di sini Bapak Ibu semua memahami perkembangan peserta didik. Nah, nanti hasil dari penilaian atau penilaian tengah semester ini akan kami berikan ke orang tua. Kami share lewat online. Karena memang raport juga belum dapat kan secara yang asli. Kami belum print karena kondisi seperti ini. Jadi harus secara online. Nah, kemudian untuk AKM, ya, asesmen kompetensi minimal. Nah, ini akan dilaksanakan di akhir bulan Maret. Di bulan Februari akan ada yang namanya pelatihan dulu, bagaimana pelaksanaannya nanti. Dan kemarin sudah direncanakan nanti dilaksanakan di sekolah, karena 50 anak ini, dan soalnya nanti berupa pilihan ganda. Soalnya berupa pilihan ganda. Jadi pada pilihan ganda ini ada yang jenisnya menjodohkan, ada pilihan ganda kompleks yang sebab akibat, kemudian ada isi singkat, kemudian ada uraian. Ada uraian. Nah, ada 36 soal. Ya, ada 36 soal. Nah, pelaksanaan ini akhir bulan Maret. Tapi nanti di bulan Februari itu ada uji cobanya. Ada uji coba. Dan ini dilaksanakan 2 hari. 2 hari, jadi hari pertama itu literasi dengan survei karakter. Hari kedua itu numerasi dengan survei lingkungan belajar. Jadi 2 hari pelaksanaannya, gitu ya. Dan ini bukan hanya saja kepala sekolah dan semua guru, kepala sekolah dan semua guru. Nanti akan kami berikan contoh-contoh pertanyaan di dalam AKM. Nanti akan kami share supaya anak-anak juga memahami di dalam literasi itu bukan berupa hafalan. Jadi ada satu cerita, nah cerita ini nanti mereka menganalisa isi cerita itu.
bisa menjawab pertanyaan itu berdasarkan cerita tersebut. Jadi menganalisis cerita tersebut, apabila dalam bentuk numerasi atau hitung-hitungan, apa sih aplikasinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, begitu juga untuk karakter ya, untuk survei karakter ya, seperti tadi kami sudah terangkan untuk karakter ini emosionalnya seperti apa, sosialnya seperti apa. Jadi soalnya bercerita tentang itu. Dan ini bukan penentu kelulusan, bukan. Ini hanya pemetaan sekolah. Dan tidak ada konsekuensi anak, tidak ada. Jadi untuk itu hanya bagaimana anak ini ke depannya nanti di masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan menjadi beban, ini tidak. Karena tidak ada konsekuensinya sekolah ataupun buat anak-anak. Ini hanya sebagai untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk lingkungan belajar kan berarti kondisi di rumah. Jadi mengetahui kondisi yang sebenarnya dari anak-anak kita. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk AKM pelaksanaannya nanti akhir Maret dan ada uji coba itu di bulan Februari. Dan nanti kami coba menginformasikan kira-kira untuk soalnya seperti apa. Karena di sini peserta didik hanya 50 dan kepala sekolah juga seluruh Bapak Ibu guru itu ikut di dalam asesmen nasional ini. Gitu ya. Nah, kemudian anak kurang menangkap atau kurang maksimal di dalam pembelajaran. Di awal katakan ini masuk akal. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu guru menjelaskan akan berbeda kalau langsung menerangkan dengan papan tulis, dengan berhadapan langsung dengan peserta didik. Itu sangat berbeda. Oleh karena itu, 100% yang diterima, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, diterima 70%, maka KKM kami pun kami sudah naikkan menjadi KKM kami 75. Karena kalau KKM kita masih 70, orang di luar sana, sekolah-sekolah lain sudah KKM-nya 75. Nah, sehingga standar kita udah naikkan. Kalau standar kita sudah naikkan, harapan kami, kalau putra-putri Bapak Ibu mendapat nilai di bawah KKM, di bawah 75, berarti belum tuntas. Tapi kalau Bapak Ibu putra-putri sudah dapat 80, itu baru namanya tuntas. Keterampilan saja kami bikin 78. Berbeda dengan agama, dengan olahraga. 80 KKM-nya, 85 untuk keterampilan. Kami sudah tingkatkan. Maka dengan peningkatan kompetensi minimal, kita bukan berarti ngobrol. Nah, tolong ini Bapak Ibu betul-betul membantu kami supaya anak lulusan dari SMP 230 bukan hanya pandai, tapi sikapnya yang luar biasa, karakternya yang luar biasa. Itu yang kami harapkan. Ya, Bapak Ibu terima kasih untuk 4 orang tua yang sudah memberi masukan dan bertanya, dan semoga ini bermanfaat bagi orang tua yang hadir pada hari ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Herdalinda Sirait yang sudah menyampaikan jawaban serta tanggapan kepada 4 orang tua dari peserta. Maaf Bu, suaranya.
Kalau boleh sedikit disimpulkan apa yang sudah disampaikan tadi, yang pertama bahwa penilaian di SMP Negeri 230 diberikan berdasarkan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa. Kemudian untuk bagaimana mengetahui kemajuan dari peserta didik, orang tua dari peserta didik, kami persilakan untuk menghubungi guru mata pelajaran yang ingin putra-putrinya diketahui sampai mana kemajuan belajarnya. Lalu untuk AKM itu insya Allah dilaksanakan pada akhir bulan Maret serta uji cobanya yaitu pada bulan Februari. Jadi demikian Bapak Ibu untuk 4 penanya yang pertama. Kita lanjutkan dengan kelas E, F, dan G. Kami persilakan orang tua dari peserta didik kelas 8E. Silakan Ayah Bunda kelas 8E mengajukan pertanyaan atau memberi masukan untuk suksesnya PJJ di SMP Negeri 230 Jakarta. Baik, belum ada kelas 8F. 8F. Sudah siap? Baik. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan. Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Saya hanya masukan dari saya. Untuk mata pelajaran, kalau bisa semua mata pelajaran menggunakan Google Meet. Memang sih sudah ada beberapa mata pelajaran yang sudah ada. Biar mempermudah pelajaran yang diberikan dapat memudahkan memahami ketika ada yang tidak paham dan bisa bertanya langsung kepada guru tersebut. Terima kasih, Bu. Dari saya itu aja. Terima kasih. Ini Bunda Aurel 8F ya, Bunda. Iya. Ya, Bu. Terima kasih, Bunda. Kemudian 8E, kami kembali lagi. 8E. Silakan 8E. Waalaikumsalam. Ya, dengan saya Bunda Mama siapa? Sacio. Oh iya, silakan Ibu. Sacio. Iya, Bu. Jujur selama PJJ anak saya kurang fokus. Apa ya? Kalau ditanya paham katanya. Menurut saya aja ya, Bu, saran gitu. Seminggu sekali ada Zoom meeting kayak seperti ini gitu, Bu. Jadi biar anak-anaknya sharing mata apa yang kurang dipahami gitu, Bu. Itu saran saya gitu. Hanya itu, Bu. Sama seperti kayak. Terima kasih, Bunda Sacio. Iya, sama-sama, Ibu. Baik, kita lanjutkan 8G. Saya, Bu. 8G. Silakan dengan Bunda siapa ini? Assalamualaikum, saya dari Tua Adina Sarah, Bu. Kalau gitu mama nanti minta. Silakan Bunda Adina ya. Mungkin gini ya, Bu, di masa pandemi ini anak-anak mengalami kejenuhan karena aktivitasnya dikerjakan di rumah ya. Mungkin ada diskusi dari sekolah untuk memberi pencerahan lah, sekiranya melibatkan bimbingan konseling atau guru agama untuk seminggu sekali gitu di hari Jumat, biar anak-anak lebih survive dia berada di rumah gitu. Ada lagi, Bu? Ya, mungkin segitu aja, Bu, ya, supaya anak-anak rumah juga tidak bosan gitu, Bu. Baik, ini Bunda Adina ya. Selamat sore, Bu. Sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Herda, mungkin saya akan sampaikan lagi apa yang diajukan, baik pertanyaan maupun masukan bagi SMP Negeri 230 Jakarta untuk PJJ dari kelas 8E ya. Dari Bundanya Sacio bahwa Ananda kurang fokus dalam belajar, jadi mohon agar seminggu sekali ada Google Meet atau seperti kondisi kita sekarang ini, agar Ananda
lebih mudah di dalam memahami mata pelajaran. Kemudian 8F juga sama, ya. Mohon agar semua mata pelajaran mengadakan Google Meet agar anak-anak atau peserta didik lebih mudah memahami pembelajarannya. Lalu dari 8G dari Bunda Adina, ini sangat menarik. Masukan itu yaitu agar anak-anak tidak jenuh dalam PJJ, mohon agar ada bimbingan konseling baik dari guru BK maupun guru agama supaya bisa mengatasi rasa jenuh selama PJJ ini. Demikian Ibu Herda, mohon mohon tanggapannya bagi pertanyaan dan masukan dari orang tua kelas 8E, F, dan G. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Siti. Terima kasih untuk orang tua Ibunda Satrio, kemudian Ibunda Aurel, dan juga Ibunda Adina. Ternyata harapan kita seiring ya, maunya kita belajarnya dengan Google Meet atau dengan Zoom. Nah, seperti saya katakan tadi, kendala kita adalah kuota. Ini saya sekarang mau mengetuk hati Bapak Ibu orang tua di kelas 8. Saya berterima kasih kepada orang tua angkatan J yang wali kelas Pak Utut. Pada saat kelas 7J, waktu itu 7-nya bukan 7J. 7-nya kalau nggak 7G kalau nggak salah. F. F, G, H, I, J. Sekarang 8J. Itu keluhan di kelas anak-anak yang tidak memiliki kuota agar pembelajaran jalan lancar, yang tidak memiliki handphone agar pembelajaran lancar. Ada orang tua berinisiatif memberikan paket data dan juga memberikan handphone kepada anak. Ini saya sangat membanggakan kepada wali kelas dan orang tua yang begitu peduli. Terima kasih untuk orang tua. Nah, artinya kita kepingin sekolah ini belajar menggunakan Google Meet atau Zoom. Ini membutuhkan paket data yang besar. Kalau punya WiFi di rumah, nggak masalah mau dari jam 6:30 pagi atau dari jam 7 pagi sampai jam 11:30, 5 jam misalnya itu nyala terus nggak masalah. Karena unlimited dalam 1 bulan. Tapi kalau belinya cuma paket berapa giga, otomatis 3 kali pakai habis. Begitu. Nah, mohon bantuannya Bapak Ibu. Kami pun sangat senang apabila Bapak Ibu orang tua kelas tersebut mengkoordinir bagi anak-anak yang memiliki kendala dengan paket data. Silakan. Nah, itu artinya solusi yang bisa ambil pada hari ini agar Google Meet atau Zoom bertatap maya seperti sekarang kita ini mungkin lebih maksimal. Begitu ya untuk yang Google Meet, karena ini semua harapannya dengan menggunakan Google Meet, dengan Zoom, kemudian kurang maksimal kalau Google Meet atau Zoom ini bisa maksimal. Ya, terima kasih untuk orang tua Satrio dengan Aurel. Nah, untuk
orang tua ada. Ini masukan yang luar biasa, masukan yang baik sekali. Memang memaklumi kebosanan anak-anak kita. Kalau ngajar, belajar, hanya kasih tugas, tidak diterangkan, anak akan bete, akan bosan. Maka ada aplikasi-aplikasi di dalam pembelajaran yang menggunakan kuis atau pembelajaran-pembelajaran yang menarik sehingga membuat anak tidak bete. Nah, mungkin rasa menghibur hati yaitu tadi dari guru BK atau guru agama, walaupun di setiap hari Kamis dan Jumat, Kamis ini kami ada religi, ya, itu ada setiap hari dari jam 7 sampai jam 7. Nah, kalau hari Jumat, ini Jumat keberapa? Karena minggu itu kita rubah, ada olahraga, ada pembinaan dari wali kelas, kemudian ada religi, ya. Baik, aku akan memanggil sumber yang membuat semangat dari peserta, atau saya tawarkan nih kepada orang tua, mungkin ada motivator yang Bapak Ibu kenal yang bisa membantu sekolah meningkatkan semangat anak-anak kita di semester genap ini. Monggo, dengan senang hati kalau ada motivator yang diundang untuk memberikan pencerahan, ya, pencerahan bagi anak-anak kita, juga bagi Bapak Ibu guru. Ini sangat kami harapkan. Sangat kami tunggu masukan dari orang tua terkait motivator atau pencerahan peserta didik atau anak-anak kita di dalam menghadapi pembelajaran di semester genap ini. Nah, itu saja yang kami informasikan. Terima kasih untuk orang tua Tio, Aurel, dan orang tua Adi. Dan demikian kepada Bu Suti. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih Ibu Herda atas jawaban dan tanggapan yang diberikan kepada orang tua dari kelas 8B, F, dan G. Kalau boleh sedikit disimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Herda, bahwa pada dasarnya sekolah atau SMP Negeri 230 Jakarta sudah berusaha semaksimal mungkin dan ingin melaksanakan Google Meet setiap mata pelajaran. Namun apa daya bahwa peserta didik kita 50%-nya itu berada pada garis menengah ke bawah. Jadi mungkin untuk saat ini belum bisa terpenuhi seperti apa yang diinginkan oleh ayah bunda tadi. Lalu untuk kegiatan bimbingan konseling kami akan usahakan mudah-mudahan dari orang tua peserta didik ada yang bersedia menjadi motivator. Atau nanti sekolah akan berusaha mencari motivator dari luar sehingga anak-anak lebih bersemangat lagi dalam belajar. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk tanya jawab selanjutnya dari kelas 8H. Kami persilakan kelas 8H. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ini ayah dari siapa? Saya Muhammad, orang tua Agung Ramanda. Oh, Agung. Iya, silakan Bapak. Ya, saya mau usul masalah di Google Meet, kan nggak semua orang tua siswa itu ekonominya bisa di atas rata-rata, ya, banyak bawah gitu kan. Iya, Bapak. Saya mau usul lebih baik itu di banyak modulnya, Bu, gitu loh. Modul untuk biar orang tua itu atau anaknya itu bisa lebih mengerti atau bisa menyimak daripada pelajaran dari tersebut gitu.
Terus yang kedua, pada saat Zoom meeting setiap pelajaran, tolong diadakan tugas kelompok atau presentasi agar melatih keterampilan dari siswa tersebut. Jadi untuk tugas presentasi Google Meeting itu lebih baik dibanyakin tanya jawabnya. Jadi anak itu lebih tidak terlalu bosen gitu, Bu. Kalau mendengar penjelasan dari guru, ya kan. Kadang-kadang anak cuma penuh gitu kalau ada tanya jawab. Jadi ada tugas kelompok. Jadi anak itu ada variasinya dalam belajar gitu, Bu. Itu aja dari saya. Ya semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ayah dari Agung Ramanda, kelas 8H. Kita lanjutkan kelas 8I. 8I. Iya, Bu. Silakan Bunda. Iya, Waalaikumsalam. Iya, saya dengan mamanya Aura ini dari 8I. Saya ini menyambung yang tadi mengenai AKM itu ya, Bu. Itu untuk itu ada kriterianya nggak ya, Bu ya? Untuk pemilihan siswanya itu apa memang diacak, benar-benar diacak, atau memang ada kriteria tertentu gitu loh? Sama untuk pelatihannya itu yang bulan Februari itu untuk semua siswa atau hanya pilihan saja? Karena kan nanti pas saat beneran asesmennya itu kan nanti diacak ya, Bu ya? Iya, betul. Pas yang pas pelatihannya dia nggak ikut gitu kan, takutnya kepilih terus gimana gitu kan, apa ada jeda waktunya gitu antara pemilihan dengan pelaksanaannya gitu. Terus yang kedua ini ada masukan juga dari wali kelas 8I untuk masalah kuis atau soal latihan. Nanti mohon untuk kuis atau soal latihan itu untuk wali guru mata pelajarannya itu memberikan kunci jawaban dan caranya atau penjelasannya gitu untuk tiap-tiap kuis atau latihan tersebut. Yang ketiga untuk ini, Bu, yang mengenai KKM. Itu kan setiap mata pelajaran berbeda-beda ya KKM-nya. Iya, betul. Untuk itu kita mohon diinfokan, Bu, untuk mapel itu KKM-nya berapa aja gitu untuk tiap-tiap mapel. Terus untuk kriteria ABC itu kan penilaian ABC itu misalnya A itu dari nilai berapa sampai berapa, B sampai nilai berapa sampai berapa, dan seterusnya. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bunda Aura. Iya. Baik, kepada Ibu Herda, sebelum dijawab atau ditanggapi akan saya sampaikan kembali apa yang sudah diajukan atau masukan yang diberikan oleh orang tua peserta didik 8H dan sampai 8J. Yang pertama dari ayah dari Agung Ramanda, kelas 8H, agar peserta didik itu diperbanyak diberikan modul. Kemudian pada saat Zoom meeting, agar diberikan tanya jawab sehingga tidak jenuh siswa dalam mengikuti kegiatan belajar pada saat Zoom. Kemudian dari kelas 8I, dari Bunda Aura, ini pertanyaan yaitu tentang AKM, seputar AKM. Kriteria siswanya siapa saja yang akan menjadi atau dipilih dalam mengikuti AKM, lalu pelatihannya siapa saja yang menjadi peserta dalam pelatihan. Mohon masukannya. Kemudian kelas 8J, ini masukan bahwa 8J belum, Bu. Oh, belum ya, maaf. Minta 8J dulu, Bu. Oh iya, ini baru sampai 8I ya? Iya. Baik, saya ulang yang 8I tidak apa-apa. Untuk kuis dalam mapel, guru agar memberi kunci jawaban, serta masukan untuk pertanyaan untuk KKM mata pelajaran, apa saja yang menjadi kriteria bahwa siswa mendapatkan nilai A, B, ataupun C. Baik, sebelum dijawab, Ibu Herda, mohon maaf kita lanjutkan dulu 8J. Silakan ayah atau bunda dari kelas 8J. Silakan. Tidak ada? 8J?
Sepertinya tidak ada, Ibu Herda, 8J. 8J sudah jelas. Baik, mungkin pertanyaannya sama dengan yang lain atau masukannya sama dengan siswa, orang tua siswa yang kelas lain, Ibu. Kami persilakan Ibu Herda untuk menanggapi. Baik, terima kasih orang tua Agung Ramada dan orang tua dari Aura. Kalau dikatakan Google Meet tadi, memang pada paket data atau kuota. Kalau modul kami sudah siapkan. Apabila orang tua menghendaki modul, silakan dilaporkan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan minta kepada bapak gurunya, dan modul ini diambil 1 minggu sekali. Begitu juga menyerahkan tugas-tugasnya. Jadi modulnya diambil setiap hari Senin, nanti dikerjakan selama 1 minggu. Hasil pekerjaan diserahkan Senin berikutnya. Langsung pada saat penyerahan tugas, ambil tugas untuk seminggu ke depan. Nah, ini pun tanda penyerahan modul dengan pengambilan modul, ada berita acaranya. Silakan lapor ke guru BK atau lapor ke guru kelas atau boleh juga guru mapelnya. Nanti guru mapel akan mengatakan ke guru atau wali kelasnya. Nah, itu terkait dengan modul. Dan untuk kerja kelompok, tadi kalau misalnya Google Meet nih Bapak Ibu, satu kelompok 4 orang. Nah, di dalam Google Meet ini kan kelihatan anaknya tugas, anaknya interaksinya kelihatan. Nilai sikap, pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus, nilai sikap di dalam pembelajaran aktif, itulah yang nanti menentukan nilai sikap bahwa anak di dalam pembelajaran aktif, gitu. Sehingga kalau memang tadi dikatakan mau menggunakan modul, tidak bisa Google Meet, pakai video call yang kelompok tadi, pakai video call. Nah, nanti kami akan menginformasikan juga kepada Bapak Ibu guru yang saat ini mungkin masih ada. Ya, semoga saja ini menjadi peningkatan di dalam pembelajaran sehingga Bapak Ibu guru mulai meningkatkan kreasinya, berinovasi, bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, nah ini yang bisa kami sampaikan. Nah, untuk AKM orang tua dari Aura, AKM ini kriterianya tidak ada, hanya kami akan melaporkan dari kementerian, kami akan melaporkan yang berkebutuhan khusus tidak diikutsertakan. Jadi kriterianya itu yang menentukan adalah diacak, full diacak oleh kementerian, dilihat dari Dapodik. Jadi bukan kami yang menentukan. Untuk praktek, untuk kita latihan, semua kita lakukan. Semuanya ikut. Karena kan kita nggak tahu nanti yang siapa yang ditunjuk. Tapi sudah bisa ada gambaran bahwa nanti di dalam assessment nanti seperti ini. Begitu. Dan ini mempersulit tidak harapan kita ini justru
membantu pemerintah untuk mengetahui kondisi anak-anak kita saat apalagi di masa pandemi COVID ini. 1 tahun belajar dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Seperti itu untuk AKM. Nah, kemudian untuk soal latihan, memang sebaiknya apabila membahas soal, tentu kuncinya diberikan, caranya diberikan, sehingga anak bisa mengerjakan untuk soal yang berikut. Nah, ini biasanya di dalam latihan-latihan misalnya pelajaran matematika atau IPA. Anak-anak nggak apa-apa tanya langsung sama bapak ibu gurunya. Kalau anak bertanya sama bapak ibu guru, gurunya senang sekali. Artinya anak-anak itu mau maju. Ya, kalian anak-anak ibu mau maju. Silakan pembelajaran tersebut. Silakan bertanya. Justru kalau anak yang banyak bertanya, itu adalah anak yang kreatif, anak yang mau maju. Gitu ya. Jadi jangan takut. Ya, Aura, jangan takut. Tetap semangat ya, Aura, untuk belajarnya. Nggak perlu takut ya, sayang. Ya, tuh ngintip-ngintip. Ya, Aura ini agak-agak malu, Bu. Mau malu bertanya. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Nanya. Ya, Bu. Ya, oke, Aura. Kemudian untuk KKM, supaya semua tahu, akan kami buatkan, nanti kami share lewat kelas masing-masing. KKM untuk 10 mapel. KKM untuk pengetahuan, KKM untuk keterampilan, akan kami share. Dan permintaan Ibu tadi yang nilai A, B, C, itu kriteria batasannya nilai berapa sampai berapa. Begitu tadi ya Bu ya? Nanti akan kami berikan ke semua kelas supaya memahami, karena kalau di rapot itu kan di bawah KKM-nya ada, misalnya KKM-nya 75, anak kita dapat 76, berarti sudah tuntas, sudah melampaui KKM. Gitu. Itu di rapot ada, tapi akan kami berikan lagi nanti supaya lebih paham. Tidak apa-apa, kami siap nanti memberikan informasi ini menyeluruh pada kelas 1, kelas 8, dan 9. Demikian Ibu Bapak, dan terima kasih untuk 8J. Mungkin dari awal sampai hari ini sudah paham dan sudah jelas dari apa yang ditanya oleh orang tua dan penjelasan dari kami pihak sekolah. Maaf Ibu, Ibu, mohon maaf, mungkin satu yang belum diberikan tanggapan, bagaimana kriteria untuk pemberian nilai A, B, dan C pada sikap? Kalau tidak salah ada satu lagi tadi. Iya, itu nanti diberikan nilainya secara menyeluruh dengan KKM pengetahuan. Jadi supaya tahu dikasih nilai A seperti apa, batasan nilainya, B apa. Jangan sampai C, nah, begitu. Jadi nanti kita informasikan ke seluruh kelas dengan KKM dari pengetahuan. Begitu Ibu Aura. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua Garhayan, orang tua Franz Ray, orang tua Dwight Colin, orang tua Nesia, orang tua Sadrio, kemudian orang tua orang tua Agung, orang tua yang sudah memberikan masukan dan bertanya. Artinya mudah-mudahan pertanyaan ini bisa sampai ke seluruh
orang tua yang ada di kelas dan mohon kerjasamanya diadakan pertemuan orang tua antar atau setiap kelas masing-masing. Demikian dari saya, informasi dari kami. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau penjelasan saya kurang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, dan kita senantiasa dilindungi, diberikan kesehatan, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan makan makanan gizi, kemudian pakai masker. Saat ini kita tidak ada yang pakai masker karena memang kita masing-masing cuma sendiri. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Herda Linda Sirait atas tanggapan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kepada sekolah atau SMP Negeri 203. Di-mute, Bu. Baik, Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara tanya jawab tadi, maka usai sudah kebersamaan kita dalam acara Tatap Maya kelas 8 SMP Negeri 230 Jakarta antara pihak sekolah dengan orang tua dan peserta didik. Saya selaku pembawa acara sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila di dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan. Harapan kami semoga kita semuanya tetap sehat dalam kondisi seperti ini, tetap merasa nyaman dan tidak terkendala apapun dalam beraktivitas. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Wakil, Ibu Siti, terima kasih. Sehat selalu Ibu. Amin. Guru-guru dan kepala sekolah semua di 230. SMP 230. Terima kasih doanya Pak, sama-sama. Sehat dan sukses buat 230. Amin. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hari ini adiknya.